Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini aku mau masak ayam lagi. Ini tuh enak banget, rasanya tuh bikin kangen. Beda dari yang lain, pokoknya ini mantul banget. Gak pedas sama sekali, tapi kalau mau dibikin versi pedas boleh banget. Gak usah berlama-lama, yuk langsung aja ke resepnya. Bahan utamanya yaitu ayam, bebas ya, mau pakai bagian apa aja. Di sini aku menggunakan sekitar 600 sampai 700 gram, kemudian sisihkan. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya ya. Sebelum dihaluskan di sini aku mau potong-potong ya supaya lebih cepat ngehalusinnya nanti. Nah, ini ada 2 batang serai, aku ambil bagian putihnya aja. Setelah itu ada 2 ruas lengkuas, ini aku iris-iris. Setelah itu ada 1 ruas jahe. Kemudian ada 10 buah cabai merah keriting. Nah, penggunaan cabai di sini disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Cabai merah keritingnya boleh ditambahkan lagi atau boleh juga ditambahin dengan cabai rawit sesuai selera ya. Setelah itu ada 3 siung bawang putih, aku iris-iris juga. Lalu di sini ada 3 butir kemiri. Kemudian di sini ada 10 siung bawang merah, tapi ini ukurannya kecil. Kalau teman-teman pakai yang ukuran besar, boleh pakai 5 siung aja. Nah, bahan yang terakhir ada 1 sendok makan ketumbar. Boleh pakai ketumbar bubuk atau ketumbar butiran seperti ini. Nah, ini bakal aku haluskan karena blender aku agak kecil. Di sini aku ngehalusinnya beberapa kali gitu. Aku tambahkan dengan secukupnya air putih aja, nggak usah terlalu banyak. Kalau udah aku mau pindahin ke dalam mangkuk seperti ini. Lanjut, haluskan semua bumbunya sampai selesai ya. Nah, ini bumbu halusnya udah selesai. Di sini ada 2 lembar daun salam. Ini langsung aku masak aja. Tapi di sini aku nggak pakai minyak dulu. Aku mau keringin airnya sampai si bumbunya itu betul-betul kering. Biar nanti pas dikasih minyak, si minyak itu nggak muncrat-muncrat jadi nggak pedih di tangan. Kalau bumbunya udah kering seperti ini, boleh ditambahkan dengan secukupnya minyak goreng. Penggunaan minyak goreng ini bebas ya, mau pakai banyak, banjir gitu, terserah. Yang penting sesuai selera aja. Nah, kalau minyaknya udah masuk, bumbunya ini ditumis sampai bumbunya ini matang dan tanak. Sekiranya bumbunya ini udah matang dan tanak, boleh dimasukkan ayamnya, aduk hingga semuanya tercampur merata dan dimasak sekitar 2 atau 3 menitan. Gak usah dikasih air dulu ya. Kita masak dulu nih, kita oseng-oseng selama 2 atau 3 menitan supaya bumbunya itu lebih meresap ke dalam ayamnya. Nah, kalau misalnya udah 2 atau 3 menitan atau ayamnya juga udah mulai berubah warna keputihan, boleh ditambahkan air putih kira-kira 500 ml. Nah, ini diaduk hingga semuanya tercampur rata, kemudian boleh langsung dimasukkan seasoningnya. Untuk seasoningnya itu simple banget. Di sini ada kecap manis, kemudian ada saus tiram. Setelah itu ada kaldu ayam, micin atau penyedap rasa ya. Setelah itu ada garam dan boleh ditambahkan dengan secukupnya gula pasir. Dikira-kira aja takarannya, nggak usah terlalu banyak. Nah, ini dimasak sampai kuahnya itu betul-betul menyusut. Nah, untuk ayamnya itu sendiri sebelum dimasukkan ke dalam bumbu tuh boleh digoreng dulu, dikukus atau direbus dulu ya. Karena aku mau mempersingkat waktu, ayamnya langsung aja aku masukin ke dalam bumbunya. Nggak aku masak terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya udah kering kayak gini, ini wajib dites rasa dulu. Dicek rasa. Kalau rasanya masih agak-agak kurang pas, boleh ditambahin seasoningnya lagi ya. Kalau rasanya udah oke, ini udah siap disajikan. Rasanya tuh enak banget. Makanya pakai nasi hangat, diul-ul itu si bumbunya ke dalam nasi hangat. Rasanya tuh nampol banget. Dietnya besok aja deh. Untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silahkan dicobain resep ini ya. Dari ayam 250 gram, kita bisa bikin masakan ala restoran yang super enak banget. Insya Allah ini disukai dengan semua orang, apalagi anak-anak ya bun. Untuk yang penasaran gimana cara bikinnya, yuk langsung aja ke resepnya ya. Sebelum kita olah ayamnya, kita siapkan pelengkapnya dulu. Di sini ada setengah buah bawang bombay. Bawang bombaynya ini bakal aku potong kotak-kotak seperti ini ya. Kalau udah boleh sisihkan. Kemudian di sini aku punya paprika merah. Untuk paprikanya di sini aku hanya menggunakan setengah buahnya aja. Untuk bijinya aku buang. Kemudian ini bakal aku potong-potong kotak seperti bawang bombay yang tadi. Kalau semisalnya teman-teman nggak punya paprika, boleh digantikan dengan cabai merah keriting. Asal bijinya kita buang aja, kita pakai kulitnya aja ya. Nah, kalau paprikanya ini udah selesai dipotong-potong, sisihkan dulu. Di sini juga aku punya paprika yang hijau. Untuk paprika yang hijau juga sama, aku menggunakan setengah buah aja. Untuk bijinya dibuang, kemudian aku potong-potong kotak-kotak.
Nah, sama juga ya sama paprika merah tadi. Kalau misalnya nggak punya, boleh kita gantikan dengan cabai hijau keriting. Nggak pakai cabai keriting juga nggak apa-apa, bisa juga pakai cabai yang besar gitu kan ada ya bun. Nah, kemudian di sini ada 3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya di sini bakal aku haluskan. Di sini aku menghaluskannya di talenan seperti ini. Gampang banget ya bun kalau pakai produk dari Miko ini. Nah, kalau ini udah selesai, sisihkan dulu. Bahan pelengkap udah selesai, kita lanjut ke ayamnya. Ini ada 250 gram ayam bagian dada, nggak ada tulangnya. Ada tulangnya sedikit, nanti bakal aku buang ya. Kemudian ayamnya ini bakal aku iris tipis-tipis seperti ini. Nah, bisa dilihat dari video ya. Nah, kalau sudah seperti ini, udah selesai semuanya, ini bakal aku pindahkan ke dalam mangkuk. Kemudian mangkuknya ini aku bakal taruh 1 butir telur ayam. Aku taruh aja kayak gitu ya, aku pecahin. Kemudian kalau telurnya udah masuk, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau telurnya udah tercampur merata ke ayamnya, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Untuk balurannya, ini aku menggunakan tepung bumbu serbaguna. Aku pakai produk dari Kobe. Nah, kita tuang aja tepungnya secukupnya di dalam wadah. Masukkan ayamnya. Ini nggak usah dikasih bumbu sama sekali ya, karena kita kan menggunakan tepung bumbu ya. Nah, kalau misalnya semua ayamnya udah masuk, ini kita aduk merata aja sambil kita pijat-pijat supaya si tepungnya melekat ke ayamnya. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut kita goreng. Kita panaskan secukupnya minyak goreng. Kemudian langsung aja kita masukkan ayamnya. Goreng menggunakan api yang sedang aja, jangan api yang besar karena takutnya cepat gosong dan ayamnya juga nggak matang sampai ke dalam. Ini sambil diaduk-aduk seperti ini, dibolak-balik supaya matangnya merata dan warnanya juga merata. Kalau sudah kecoklatan seperti ini udah boleh diangkat, kemudian ditiriskan. Lakukan sampai semua ayam selesai digoreng. Kalau semua ayamnya udah selesai digoreng, kita kurangin minyaknya. Kemudian panaskan secukupnya minyak goreng, sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak. Tumis bawang putih dan bawang bombaynya terlebih dahulu, untuk paprikanya nanti aja. Nah, ini ditumis sampai harum dan sedikit berubah warna. Nah, kalau bawang putih dan bawang bombaynya ini udah harum banget, udah sedikit berubah warna, matikan dulu kompornya, nggak usah dihidupin ya, nanti gosong. Kemudian boleh dimasukkan 3 sendok makan kecap manis. Setelah itu boleh masukkan 2 sendok makan saus tiram. Setelah kedua bahan ini masuk, hidupkan lagi kompornya, kemudian aduk merata, masak sampai mendidih. Nah, ini nggak usah dikasih air sama sekali ya. Setelah kecapnya udah mulai mendidih seperti ini, kita masukkan 1 sendok makan lada hitam yang udah aku haluskan tapi nggak terlalu halus, masih ada teksturnya seperti ini. Aduk merata aja, kemudian masukkan paprika merah dan hijaunya, ini diaduk merata kemudian dimasak kurang lebih 1-2 menitan dulu. Setelah 1-2 menitan, ayam yang udah digoreng tadi juga boleh dimasukkan ya. Setelah itu diaduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, untuk masakan kali ini jangan sampai dikasih air karena kita kan pakai tepung ya. Ayamnya kita pakein tepung, takutnya kalau misalnya dikasih air nanti itu ayamnya jadi becek gitu, nggak bisa dimakan 2 kali, nanti jadi enek gitu karena tepungnya itu basah. Nah, kalau semuanya sudah tercampur merata seperti ini udah boleh siap disajikan loh. Ayam lada hitamnya udah siap disajikan, bikinnya gampang banget kan, dari ayam 250 gram bisa dapat sebanyak ini. Yang penasaran gimana rasanya, yuk langsung aja dicobain resepnya ya. Nah, di video kali ini aku mau masak yang simple-simple lagi, insya Allah nih disukai dengan semua orang. Menu kali ini atau lauk kali ini tuh boros nasi banget, jadi kalau mau masak ini siap-siap masak nasinya juga yang banyak ya. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja ke resepnya. Langkah pertama, di sini aku udah didihin air putih, kemudian masukkan daun jeruk, daun salam, kemudian ada serai, boleh juga ditambahkan dengan lengkuas yang udah dikeprek. Kebetulan di sini nggak ada lengkuas jadi aku skip aja. Lalu aku masukkan setengah ekor ayam, aku pakai dada dan paha supaya ayamnya itu enak, ada rasanya. Di sini aku tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam, kemudian masukkan dengan secukupnya garam. Ini dimasak sampai ayamnya matang. Ayamnya ini jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya lebih merata. Nah, kira-kira ayamnya udah matang, ini boleh diangkat. Kemudian di sini aku ganti penggorengan. Aku panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian aku goreng ayamnya. Nah, di sini supaya ayamnya itu lebih matang, jadi ayamnya bakal aku potong kecil-kecil seperti ini. Ngegoreng ayamnya juga nggak usah terlalu lama, ini sampai sedikit berubah warna kecoklatan gitu. Ini tujuan ngegorengnya supaya kadar air di dalam ayamnya itu sedikit berkurang ya.
Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini udah boleh diangkat, tiriskan, kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Sebenarnya untuk lama ngegorengnya itu disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau teman-teman suka ayamnya agak keras dan kering gitu, boleh digoreng lebih lama ya. Nah, sambil nunggu ayamnya dingin, aku bakal siapkan bumbu-bumbunya. Sini ada 5 siung bawang merah, kemudian ada 3 siung bawang putih, 1 buah tomat, kemudian ada 2 butir kemiri dan secukupnya cabai. Nah, untuk cabenya di sini aku gunakan cabai keriting aja, nggak suka pedes. Kalau misalnya teman-teman yang suka pedas boleh ditambahin cabai rawit ya. Kemudian aku tambahkan dengan secukupnya air putih, kemudian haluskan. Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Kalau ngehalusin pakai chopper itu nggak akan halus-halus banget. Bisa dilihat, ini boleh disisihkan. Nah, ayamnya udah sedikit dingin, ini bakal aku suwir-suwir. Untuk nyuwirnya ini nggak usah terlalu tipis, ini kita tebel-tebel aja supaya tekstur dagingnya tuh lebih kerasa. Kalau nyuwirnya terlalu tipis nanti kayak benang-benang gitu ya. Nah, ini dilakukan sampai selesai. Nah, di sini tulangnya nggak aku buang, nanti aku mau masukkan sama seperti ayamnya, jadi aku tumis juga. Kalau misalnya ayamnya udah selesai disuir, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Pastikan sebelum nyuir tangannya udah dicuci bersih ya. Nah, panaskan secukupnya minyak goreng, segini aja cukup. Kemudian kita panaskan lagi ya. Kalau misalnya udah panas, boleh dimasukkan bumbu halusnya. Kemudian tambahkan daun jeruk. Di sini aku pakainya agak banyak. Kalau bisa batangnya atau bagian tengahnya itu dibuang supaya nanti rasanya nggak pahit. Ini aku remas supaya baunya tuh lebih keluar. Kemudian tumis bumbu sampai benar-benar harum, matang dan tanak. Kalau misalnya nggak matang bumbunya, nanti ayamnya itu bau langu, nggak enak ya. Boleh juga kita masak bumbunya, tapi jangan dikasih minyak dulu. Kita masak sampai bumbunya kering, baru boleh ditambahin minyak ya. Nah, kalau bumbunya ini udah matang dan tanak, boleh dimasukkan seasoningnya seperti 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh kaldu ayam, kemudian ada sejumput garam, secukupnya micin, dan setengah sendok makan gula pasir. Untuk penggunaan gula pasir opsional, nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Kalau semua bumbu udah tercampur merata, masukkan ayam yang udah disuir-suir tadi, aduk merata kembali. Nah, kalau ayamnya sudah tercampur merata, boleh ditambahkan secukupnya air putih, kira-kira aja sekitar 100-200 ml. Kemudian kita oseng-oseng atau kita aduk-aduk sebentar sekitar 1-2 menitan. Setelah itu boleh dimasukkan secukupnya bawang daun yang udah dipotong-potong. Nah, di sini tadi aku pakainya sekitar 4 batang. Ini dimasak lagi sampai bawang daunnya matang ataupun layu gitu dan air atau kuahnya ini menyusut. Nah, kalau sudah seperti ini udah boleh siap disajikan. Rasanya tuh enak banget, makan pakai nasi hangat, insya Allah semua keluarga suka ya. Nah, karena tadi aku lupa buang batang yang ada di tengah-tengah daun jeruknya, jadi setelah ini daun jeruknya bakal aku buang aja. Kalau misalnya teman-teman sebelum itu batangnya udah dibuang, ini daun jeruknya juga nggak dibuang juga nggak apa-apa ya. Karena kalau ada batang di tengah-tengahnya itu takutnya ini daun jeruknya bakal bikin makanan jadi pahit ya. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, silahkan dicobain resep ini ya. Di video kali ini aku mau bagikan resep ayam black pepper versi Malaysia. Ini tuh nggak kalah enaknya dengan yang Indonesia. Bedanya itu ada ciri khas di dalamnya. Untuk yang penasaran apa aja bahan-bahannya, gimana bikinnya, yuk langsung aja ke resepnya. Pertama-tama siapkan 500 gram ayam, bebas mau pakai bagian apa aja. Lalu kita marinasi ya. Untuk bumbu marinasinya di sini aku menggunakan secukupnya lada hitam, lalu ada kaldu ayam dan kecap manis. Setelah semua bahan masuk, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Kemudian kita marinasi minimal setengah jam ya. Kita simpan di suhu ruang juga nggak apa-apa. Sambil kita nunggu setengah jam untuk marinasi ayamnya, kita siapkan dulu bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya, ngehalusinya di sini aku menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Di sini ada bawang merah, bawang putih, serai, jahe, dan cabai merah keriting. Setelah itu tambahkan dengan secukupnya air putih, dihaluskan sampai teksturnya itu benar-benar halus. Kalau pakai chopper kan kita nggak bisa benar-benar halus ya, jadi untuk teksturnya sampai kayak gini juga udah cukup. Setelah setengah jam, panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian goreng ayamnya. Untuk ngegoreng ayamnya kita menggunakan api sedang cenderung kecil aja supaya ayamnya ini matang merata. Karena tadi kita marinasinya menggunakan kecap manis, jadi ayamnya ini rentan gosong, tapi yang nggak pahit gitu ya gosongnya itu kayak cenderung ke manis. Ayamnya jangan lupa dibolak-balik, kalau udah matang kecoklatan, ayamnya boleh diangkat dan ditiriskan. Setelah itu, ini minyaknya mau aku sisihkan dulu sama ayamnya ditiriskan. Lanjut panaskan secukupnya minyak goreng aja, nggak usah terlalu banyak ya, dikira-kira aja. Masukkan 3 sekawan seperti bunga lawang, kemudian ada cengkeh dan kayu manis. Ini diaduk sampai harum, kemudian masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi.
Bumbu ini dimasak sampai benar-benar matang dan tanak ya, kalau enggak nanti makanannya bau langu. Kalau bumbunya udah hampir matang, udah banyak mengeluarkan minyak, boleh dimasukkan secukupnya lada hitam. Untuk penggunaan lada hitam atau black peppernya ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kemudian di sini ada larutan air asam jawa. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah itu masukkan seasoningnya. Untuk seasoningnya di sini ada saus tiram, kemudian ada kecap manis dan kaldu ayam. Kalau misalnya rasanya masih belum balance, manisnya boleh ditambahkan dengan gula pasir dan kecapnya juga boleh ditambahkan. Aduk merata, kemudian masukkan cabai hijau dan cabai merahnya. Untuk penggunaan cabainya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Karena rasanya belum balance, di sini aku tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir dan secukupnya kecap manis. Aduk merata, kalau rasanya udah oke dan enak banget, ayamnya boleh dimasukkan. Aduk merata kembali, kalau sudah tercampur merata boleh dimasukkan irisan daun seledri. Kalau daun seledrinya udah masuk, ini nggak usah dimasak terlalu lama ya, kita masak sampai sedikit layu aja. Kalau udah seperti ini, udah boleh diangkat dan siap disajikan. Rasanya tuh enak banget, pokoknya ada rasa ciri khas di dalamnya. Untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silahkan dicobain resep ini ya. Di video kali ini aku mau bagikan resep masakan ayam lagi. Ini spesial banget. Harumnya ada khasnya, rasanya ada khasnya, pokoknya enak banget. Bumbunya juga simple, cuman diiris-iris aja. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja ke resepnya. Langkah pertama di sini aku siapkan bahan utamanya yaitu ayam. Aku menggunakan 1,5 kg atau 1,5 kilo. Kemudian aku marinasi menggunakan 1 sendok makan kunyit bubuk dan setengah sendok makan garam. Setelah itu aduk hingga semuanya tercampur merata sambil pijat-pijat ya supaya lebih meresap. Kalau udah selesai, panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian kita goreng nih si ayamnya. Untuk memasak ayamnya ini gunakan api yang sedang cenderung kecil aja, jangan pakai api yang besar supaya nanti matangnya itu lebih merata dan warnanya juga nggak gosong gitu. Kalau misalnya kita masaknya menggunakan api yang besar, nanti tuh ayamnya gosong tapi dalamnya nggak matang, jadi nggak enak kan. Jadi kita masaknya menggunakan api yang sedang aja ya guys. Nah kalau misalnya ayamnya ini udah matang, udah kecoklatan, ini udah boleh diangkat, kemudian sisihkan, lanjut goreng semua ayamnya sampai selesai. Sambil ngegoreng sisa ayamnya, di sini aku mau siapkan bumbunya. Di sini ada 3 siung bawang merah, tapi ukurannya besar. Ini aku iris tipis-tipis aja. Setelah itu ada 3 siung bawang putih, tapi ukurannya itu lumayan kecil. Aku iris tipis-tipis. Kemudian ada setengah buah bawang bombay, ukurannya kecil. Untuk penggunaan bawang bombaynya ini disesuaikan aja. Kalau misalnya mau lebih banyak juga nggak apa-apa. Kemudian di sini ada sekitar 8 buah cabai merah keriting. Di sini aku mau potong ataupun iris menyerong. Untuk penggunaan cabai merah keritingnya disesuaikan dengan selera masing-masing juga. Kalau mau lebih banyak juga nggak apa-apa, silakan. Atau mau ditambahin dengan cabai rawit boleh ya, karena ini untuk anak-anak jadi aku nggak tambahin cabai rawit sama sekali supaya rasanya tuh lebih enak, lebih nagih. Di sini aku tambahkan dengan bunga lawang, cengkeh, kemudian ada kayu manis dan ada daun kari. Jangan di skip rempah-rempah ini ya. Langkah selanjutnya kurangi minyaknya, kemudian masukkan dulu si 3 sekawan itu, bunga lawang, cengkeh dan kayu manis. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putihnya, ini dimasak sampai harum dan sedikit layu. Nah, kalau bawang-bawangannya ini udah layu, udah harum, boleh dimasukkan cabai merah yang udah kita iris-iris tadi. Ini dimasak lagi sampai si cabainya ini layu. Setelah cabai layu, boleh dimasukkan secukupnya air putih, dikira-kira aja ya. Di sini aku menggunakan 200 sampai 300 ml. Kemudian masukkan juga seasoningnya, karena ayamnya itu rasanya udah gurih, udah agak asin gitu, jadi nambahin garamnya itu harus hati-hati ya. Untuk seasoningnya udah aku catat di atas. Di sini ada kecap manis, saus tiram, saus sambal, kemudian ada secukupnya garam sejumput aja, kemudian ada secukupnya micin dan ada gula pasir. Setelah itu aduk hingga semuanya tercampur merata dan bahan-bahan seasoning yang tadi kita masukkan itu larut. Kalau udah oke, ini boleh dimasukkan ayamnya. Kemudian ayamnya ini dimasak sampai kecapnya ini menyusut dan banyak mengeluarkan minyak. Tapi rajin-rajin diaduk-aduk ya supaya lebih merata. Nah kalau sudah seperti ini, kecapnya udah kering, banyak mengeluarkan minyak seperti ini udah oke. Langkah terakhir masukkan daun karinya. Jangan lupa daun karinya ini dicuci bersih ya. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Masak sampai daun karinya ini sedikit layu dan ini siap disajikan. Insya Allah ayam dimasak kayak gini tuh anak-anak suka karena nggak sama sekali, nggak ada pedes-pedesnya. Ini tuh enak, harum, ada khasnya. Untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silahkan dicobain resep ini ya. Di video kali ini aku mau bagikan resep masakan ayam lagi. Ini tuh enaknya pakai banget, pedes, manis, gurih jadi satu. Untuk yang penasaran gimana bikinnya, apa aja bahan-bahannya, yuk langsung aja ke resepnya.
Pertama-tama di sini aku siapkan bahan utamanya yaitu ayam. Di sini aku menggunakan sekitar 700 gram, kemudian aku marinasi menggunakan secukupnya kunyit bubuk dan secukupnya garam. Setelah itu ini diaduk hingga semuanya tercampur rata. Di sini aku sambil pijat-pijat ya supaya lebih meresap. Setelah itu panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian kita goreng ayamnya. Untuk ngegoreng ayamnya kita gunakan api yang sedang cenderung kecil aja supaya ayamnya ini matang merata dan gak cepet gosong luarnya. Karena ayam ini kan sebelumnya mentah ya, belum dimasak, jadi wajib banget menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Kalau misalnya teman-teman nekat pakai api yang panas atau api yang besar, dia matangnya di luarnya aja, coklatnya di luarnya aja, dalamnya masih merah dan masih ada darah-darahnya. Setelah ayamnya ini matang, kering, kecoklatan seperti ini udah boleh diangkat, kemudian sisihkan lanjut semuanya ayamnya itu digoreng ya. Kemudian aku mau nyiapin bumbu halusnya karena di sini aku udah beli bumbu halus yang dari pasar, ada bawang merah, bawang putih, cabai giling. Ini aku belinya 5.000 gitu ya. Aku stok di dalam kulkas, ini tahan lama dan lebih praktis. Setelah itu di sini ada satu buah bawang bombay ukurannya sedang. Ini aku potong memanjang seperti ini. Setelah itu di sini ada cabai rawit utuh tapi nggak aku potong. Aku maunya utuh ini. Yang aku potong adalah cabai merah keritingnya. Untuk penggunaan cabai merah keritingnya ini sekitar 10 buah ya kalau nggak salah. Untuk banyak cabai irisnya ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Setelah itu di sini ada satu batang bawang daun. Untuk bawang daunnya bagian putihnya ini aku iris agak tipisan dan bagian hijau atau bagian daunnya aku irisnya agak tebelan. Kalau semuanya sudah selesai, ayamnya juga udah selesai digoreng, kurangi minyaknya. Kemudian kita tumis bumbu halusnya terlebih dahulu. Masukkan 2 sendok makan setengah bawang merah, kemudian setengah sendok makan bawang putih. Nah, untuk cabenya ini disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing. Karena aku pakai 4 sendok makan, ini lumayan pedes, pokoknya pedes banget. Kalau mau yang agak lebih nggak pedes gitu, sedang-sedang bisa dikurangi ya si cabai gilingnya. Setelah itu ini diaduk hingga semuanya tercampur rata dan masak sampai bumbunya ini harum, matang, dan tanak. Aku kelupaan masukkan daun salamnya. Untuk teman-teman yang punya serai juga boleh dimasukkan. Ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah bumbu halusnya ini udah matang, boleh dimasukkan bawang bombay dan cabai irisnya. Ini diaduk merata dan dimasak sampai kedua bahan ini sedikit layu. Setelah itu tambahkan dengan secukupnya air putih. Untuk penggunaan air putihnya ini dikira-kira aja sekitar 200-300 ml. Setelah itu masukkan seasoningnya udah aku catat di atas. Karena tadi kita gunakan bumbu yang dari pasar, rasanya itu udah ada asin-asinnya. Jadi kita nambahin seasoning atau kita masukkan seasoningnya itu hati-hati ya. Jangan terlalu banyak kita nambahkan garam dan kaldu ayamnya, kita kira-kira aja. Setelah itu aduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau misalnya semuanya sudah tercampur merata, jangan lupa dicek rasa terlebih dahulu. Kalau rasa si bumbunya ini udah enak banget, ayamnya boleh dimasukkan. Kalau ayamnya udah masuk, ini dimasak nggak usah terlalu lama, cukup sampai tercampur merata aja. Jangan lupa dimasukkan bawang daunnya udah kita iris-iris tadi dan cabai rawit utuhnya. Setelah itu dimasak sebentar aja untuk mematangkan daun bawangnya. Kalau udah layu dan bawangnya ini udah siap disajikan. Ini rasanya tuh enak banget, manis, pedes, gurih, pokoknya mantul pakai banget. Untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silahkan dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.